Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tentang cabang-cabang iman. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, iman itu ada 60 lebih cabangnya, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Ibnu Umar berkata, Rasulullah pernah melewati seorang lelaki Ansor yang memperingatkan saudaranya yang pemalu. Kemudian beliau bersabda, biarkan ia, karena malu adalah bagian dari iman. Imran bin Husain meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, sifat malu hanya mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Abdullah bin Amr berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, amalan Islam apakah yang baik? Beliau menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang belum engkau kenal. Abu Musa meriwayatkan bahwa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pemeluk Islam, seperti apakah yang utama? Beliau menjawab, orang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu kaum muslimin. Merasakan manisnya iman. Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ada 3 hal yang bila terdapat pada diri seseorang, ia akan merasakan manisnya iman: menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, mencintai seseorang karena Allah, dan benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada orang lain. Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Mencintai kebaikan untuk saudara sebagaimana mencintainya untuk diri sendiri adalah bagian dari iman. Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai untuk diri sendiri. Memuliakan tetangga, tamu, dan berkata baik atau diam adalah bagian dari iman. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatakanlah yang baik atau diam. Abu Syuraih Al-Adawi berkata, kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat ketika Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya dan masa istimewanya. Keutamaan orang-orang beriman dan penduduk Yaman. Uqbah bin Amr Abu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah menunjukkan tangannya ke arah Yaman dan bersabda, iman itu ada pada penduduk Yaman, sedangkan keras hati itu ada para penggembala yang selalu berada dekat dengan pengkal ekor unta dari pemukiman, yaitu di tempat 2 tanduk setan muncul pada suku Rabi'ah dan Mudhar. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, penduduk Yaman datang kepada kalian, hati mereka halus dan lembut, fikih pemahaman agama itu ada pada penduduk Yaman, demikian pula hikmah ada pada penduduk Yaman. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, induk kekafiran itu di arah timur Persia, keangkuhan dan kesombongan itu ada pada pemilik kuda dan unta, juga pada penggembala dari penduduk gurun, dan tenangan itu ada pada pemilik kambing. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, keangkuhan dan kesombongan ada pada penggembala dari penduduk gurun, sedangkan ketenangan ada pada pemilik kambing. Iman ada pada penduduk Yaman, demikian pula hikmah ada pada penduduk Yaman. Islam itu nasihat. Jarir bin Abdillah berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat.
Lalu beliau menuntunku untuk mengucapkan semampu saya untuk menasihati setiap muslim. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.